Pernahkah kamu merasa doa-doamu seakan menguap di udara, sunyi tanpa jawaban, hingga hatimu bertanya, apakah Allah benar-benar mendengar? Ada masa ketika doa terasa berat di lisan dan harap terasa tipis di dada. Kita sudah mengetuk pintu langit berkali-kali, namun yang terdengar hanya keheningan. Di saat seperti itu, hati mulai lelah, iman diuji, dan pikiran dipenuhi prasangka. Padahal keheningan bukan berarti ketiadaan, sunyi bukan tanda penolakan. Seringkali justru di sanalah Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Manusia terbiasa menilai segalanya dari hasil yang cepat. Kita hidup di dunia serba instan, sehingga mengira kasih sayang Allah pun harus hadir dengan kecepatan yang sama. Ketika doa belum terjawab, kita merasa dilupakan. Ketika keinginan belum tercapai, kita menyimpulkan Allah diam. Padahal Allah tidak pernah diam. Yang ada, kita belum memahami bahasa jawabannya. Doa dalam Islam bukan sekadar permintaan, melainkan pertemuan. Ia adalah bukti ketergantungan, pengakuan kelemahan, dan pengikat hubungan antara hamba dan Robnya. Saat doa terasa sunyi, bisa jadi Allah sedang menata hati kita agar lebih jujur, lebih sabar, dan lebih siap. Tidak semua yang kita minta layak diberikan saat ini, dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Ada jawaban yang berbentuk penundaan, ada pula yang berubah menjadi perlindungan. Seringkali kita lupa bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Kita melihat hari ini, Allah melihat masa depan. Kita meminta sesuatu karena terlihat baik, Allah menahannya karena tahu dampaknya. Kita mengira kebahagiaan ada pada apa yang kita kejar, sementara Allah tahu kebahagiaan sejati ada pada apa yang Dia pilihkan. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat kita salah paham terhadap keheningan. Ketika doa belum terjawab, bukan berarti kita gagal berdoa. Bisa jadi doa itu sedang menguatkan iman, membersihkan niat, atau mengangkat derajat. Bukankah sering kita saksikan, justru saat hidup paling sempit, doa menjadi paling tulus? Air mata mengalir tanpa dibuat-buat, sujud terasa panjang, dan hati benar-benar bersandar. Itulah momen kedekatan yang tidak lahir dari kelapangan, tetapi dari kebutuhan yang jujur. Allah mendidik hambanya dengan cara yang lembut, namun dalam. Dia membiarkan kita menunggu agar kita belajar percaya. Dia membiarkan kita gelisah agar kita kembali. Dan Dia membiarkan kita merasa kecil agar kita tahu siapa yang maha besar. Dalam penantian itu, Allah tidak sedang menjauh, Dia sedang mendekat. Hanya saja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Kesunyian doa juga menguji prasangka. Apakah kita tetap berbaik sangka atau mulai menuduh? Apakah kita tetap melangkah atau berhenti berharap? Disinilah iman diuji, bukan oleh kelapangan, melainkan oleh keteguhan. Orang beriman bukan yang selalu mendapatkan apa yang ia minta, tetapi yang tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Jika hari ini doamu terasa sunyi, penundaan seringkali menjadi bagian paling berat dalam perjalanan iman. Kita mampu bersabar dalam berusaha, mampu bertahan dalam doa, tetapi goyah saat harus menunggu tanpa kepastian. Menurut logika manusia, terasa menyiksa. Namun dalam Islam, penundaan bukanlah tanda penolakan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Allah menunda bukan karena lalai, tetapi karena Dia maha tahu. Seringkali kita meminta sesuatu karena merasa itu yang paling kita butuhkan. Kita menyusunnya dengan harapan, membayangkannya dengan yakin, lalu kecewa ketika Allah tidak segera memberikannya. Padahal kebutuhan menurut manusia belum tentu kebaikan menurut Allah. Ada hal-hal yang terlihat indah di mata kita, tetapi membawa luka dalam jangka panjang. Ada pula hal-hal yang terasa pahit saat ditunda, namun menyelamatkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Allah melihat kesiapan hati,
bukan sekadar besarnya permintaan. Tidak semua nikmat aman diberikan kepada hati yang belum kuat. Jika nikmat datang terlalu cepat, bisa jadi ia berubah menjadi fitnah. Jika rezeki datang tanpa kesiapan iman, bisa jadi ia menjauhkan dari Allah. Karena itulah Allah seringkali menunda agar kita tumbuh, bukan agar kita menderita. Penundaan juga menjadi cermin keikhlasan. Apakah kita berdoa karena menginginkan Allah atau hanya menginginkan pemberiannya? Ketika doa belum terjawab, yang tersisa adalah hubungan. Disitulah terlihat siapa yang tetap bertahan dan siapa yang menyerah. Orang yang ikhlas akan terus berdoa meski belum melihat hasil, karena ia percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, meski dengan cara yang berbeda. Dalam banyak keadaan, penundaan adalah cara Allah membersihkan niat. Kita belajar berdoa dengan rendah hati, bukan menuntut. Kita belajar berharap tanpa memaksa. Kita belajar berserah tanpa berhenti berusaha. Semua pelajaran itu tidak datang dalam keadaan lapang, tetapi dalam penantian yang panjang. Dan justru disitulah iman menjadi matang. Allah juga menunda untuk mengajarkan kita tentang waktunya. Waktu Allah tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah tergesa-gesa. Ketika sesuatu datang terlalu cepat, kita belum tentu siap menjaganya. Ketika datang terlalu lambat menurut kita, sebenarnya ia datang tepat menurut Allah. Ketepatan itu mungkin baru kita pahami setelah semuanya berlalu. Banyak orang baru menyadari hikmah penundaan setelah Allah memperlihatkan gambaran utuhnya. Setelah luka sembuh, setelah jalan berubah, setelah hati lebih dewasa. Saat itulah kita mengerti bahwa jika doa dulu langsung dikabulkan, hidup mungkin tidak akan sekuat sekarang. Jiwa mungkin tidak setenang hari ini. Jika hari ini doamu masih tertunda, jangan putus asa. Jangan berhenti berharap hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi Allah sedang melindungimu, sedang menyiapkan pengganti yang lebih baik, atau sedang membentuk hatimu agar lebih siap. Penundaan bukan akhir cerita, melainkan bagian penting dari proses. Banyak orang mengira perhatian Allah selalu berbentuk kelapangan dan kemudahan. Ketika hidup tenang, raseki, lancar, dan doa terasa ringan, kita menganggap itulah tanda kasih sayang. Namun ketika ujian datang, kita merasa dijauhkan. Padahal seringkali ujian adalah bahasa cinta Allah yang tidak banyak dipahami. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat derajat hambanya. Ujian hadir untuk membedakan antara iman yang diucapkan dan iman yang dipegang. Saat semuanya berjalan sesuai keinginan, mudah bagi siapapun untuk berkata beriman. Tetapi ketika harapan diuji, barulah terlihat siapa yang tetap bertahan. Disinilah Allah mendidik hambanya agar tidak bergantung pada keadaan, melainkan bergantung kepadanya. Seringkali Allah memberi ujian agar hati kembali lembut. Hati yang terlalu kuat dengan dunia akan dikejutkan dengan kehilangan. Hati yang terlalu percaya diri akan disentuh dengan kegagalan. Dan hati yang terlalu bergantung pada manusia akan diuji dengan kekecewaan. Semua itu bukan hukuman, melainkan peringatan agar hati kembali ke arah yang benar. Dalam ujian, doa menjadi lebih jujur. Tidak lagi penuh susunan kata, tetapi penuh rasa. Sujud menjadi lebih panjang, bukan karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Di saat itulah kedekatan dengan Allah terasa nyata. Banyak orang yang menemukan imannya justru saat berada di titik terendah. Karena ketika semua sandaran runtuh, hanya Allah yang tersisa. Allah Maha Adil dalam memberi ujian. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa ukuran. Jika ujian terasa berat, itu karena Allah tahu kemampuan kita untuk bertahan. Dia tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Bahkan di balik ujian, Allah selalu menyelipkan jalan keluar
meski sering tersembunyi di balik kesabaran. Ujian juga berfungsi sebagai penghapus dosa. Setiap kesedihan, kelelahan, dan luka yang diterima dengan sabar menjadi penggugur kesalahan. Allah membersihkan hambanya dengan cara yang tidak selalu nyaman, tetapi sangat penuh rahmat. Betapa banyak dosa yang luruh melalui air mata yang jatuh dalam doa. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih lurus. Bisa jadi Allah ingin menyiapkanmu untuk tanggung jawab yang lebih besar. Atau bisa jadi Allah ingin menunjukkan bahwa kamu mampu meski kamu merasa lemah. Orang beriman tidak meminta hidup tanpa ujian, tetapi meminta hati yang kuat saat ujian datang. Ia tidak meminta jalan selalu lurus, tetapi meminta petunjuk agar tidak tersesat. Dalam setiap ujian, selalu ada pilihan, mendekat atau menjauh. Dan pilihan itulah yang menentukan nilai ujian di sisi Allah. Menerima takdir bukan perkara lisan, tetapi perkara hati. Banyak orang mampu berkata ikhlas, namun masih menyimpan penolakan di dalam dada. Kita ingin menerima, tetapi juga ingin keadaan berubah sesuai keinginan. Disinilah pergulatan batin terjadi. Islam tidak mengajarkan kita untuk mematikan perasaan, tetapi mengarahkan perasaan agar tetap berada dalam koridor iman. Takdir Allah seringkali tidak sejalan dengan rencana manusia. Kita sudah menyusun harapan, menetapkan target, dan membayangkan hasil. Ketika Allah memilih jalan yang berbeda, hati merasa asing. Namun perlu diingat, rencana Allah lahir dari ilmu yang sempurna, sementara rencana manusia lahir dari pengetahuan yang terbatas. Perbedaan inilah yang menuntut keikhlasan. Keikhlasan bukan berarti tidak sedih. Keikhlasan adalah tetap taat meski hati terluka, tetap percaya meski keadaan tidak menyenangkan, tetap berserah meski keinginan harus dilepaskan. Allah tidak melarang kita menangis, tetapi Allah mengajarkan agar air mata tidak menghapus keyakinan. Belajar menerima takdir berarti belajar melepaskan kendali. Kita terbiasa ingin mengatur segalanya, padahal kita bukan pemilik hidup. Ketika Allah mengambil alih kendali, seringkali ego kita memberontak. Namun justru disitulah letak ketenangan. Saat kita berhenti melawan, hati mulai tenang. Saat kita berhenti memaksa, jiwa mulai lapang. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia telah menyiapkan pengganti. Hanya saja pengganti itu sering datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bisa berupa ketenangan hati, kedewasaan iman, atau jalan hidup yang lebih baik. Sayangnya, kita sering terlalu fokus pada apa yang hilang, hingga lupa melihat apa yang sedang tumbuh. Menerima takdir juga berarti mempercayai bahwa Allah Maha Adil. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak bermakna. Semua tersusun rapi dalam rencananya. Ketika kita menerima dengan iman, beban hidup terasa lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya hilang. Orang yang siap menerima takdir bukan orang yang lemah, tetapi orang yang kuat. Ia kuat karena tidak menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan. Ia kuat karena tahu bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti mengandung kebaikan. Keyakinan inilah yang membuat hati tidak mudah hancur. Jika hari ini kamu masih belajar ikhlas, jangan berkecil hati. Keikhlasan adalah proses, bukan tujuan instan. Teruslah melatih hati dengan doa, sabar, dan husnud. Mintalah kepada Allah agar hatimu dilapangkan, karena hanya Dia yang mampu menenangkan. Pada akhirnya, setiap perjalanan iman akan sampai pada satu titik yang sama. Keindahan jawaban Allah. Jawaban itu tidak selalu datang seperti yang kita bayangkan, tetapi selalu datang seperti yang kita butuhkan. Ketika waktu telah berlalu dan hati telah dewasa, barulah kita menyadari bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan jalan, tidak pernah salah menunda,
dan tidak pernah salah mengambil. Banyak hal dalam hidup yang baru bisa dipahami setelah kita melewatinya. Saat berada di tengah ujian, semuanya terasa gelap dan membingungkan. Namun setelah keluar dari fase itu, kita mulai melihat pola, hikmah, dan tujuan. Kita menyadari bahwa jika dulu doa kita langsung dikabulkan, mungkin kita tidak akan setegar hari ini. Jika dulu jalan terasa mudah, mungkin iman kita tidak akan sedalam sekarang. Keindahan jawaban Allah terletak pada ketepatan waktunya. Allah tahu kapan kita siap, kapan hati kita cukup kuat, dan kapan iman kita cukup matang. Apa yang datang terlalu cepat bisa melalaikan, dan apa yang datang di waktu yang tepat akan menenangkan. Itulah mengapa jawaban Allah selalu membawa ketenangan, bukan sekadar kesenangan sesaat. Seringkali jawaban Allah tidak berupa apa yang kita minta, tetapi berupa siapa diri kita sekarang. Hati yang lebih sabar, jiwa yang lebih tenang, dan iman yang lebih kokoh adalah jawaban yang tidak ternilai. Kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan apa yang kita perlukan untuk bertahan dan berkembang. Allah juga indah dalam mengganti ketika satu pintu tertutup. Allah membuka pintu lain yang tidak pernah kita sangka. Ketika satu harapan gugur, Allah menumbuhkan harapan baru yang lebih sehat. Namun keindahan ini hanya bisa dilihat oleh hati yang mau bersabar dan percaya. Hati yang tergesa-gesa akan sibuk meratapi kehilangan, sementara hati yang beriman akan sibuk membaca hikmah. Orang yang percaya pada jawaban Allah tidak lagi takut menunggu. Ia tahu bahwa penantian bukan kehampaan, melainkan proses pengantaran. Ia tetap berbuat baik meski belum melihat hasil. Ia tetap berdoa meski belum mendengar jawaban. Karena baginya, dekat dengan Allah adalah jawaban itu sendiri. Pada titik ini, hidup tidak lagi dipenuhi keluhan, tetapi penuh penerimaan. Bukan karena masalah hilang sepenuhnya, melainkan karena hati sudah menemukan sandaran yang kokoh. Sandaran itu bernama Allah. Dan ketika hati telah bersandar dengan benar, badai apapun tidak lagi menakutkan. Jika hari ini kamu masih berada di tengah perjalanan, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Percayalah, Allah sedang menuntunmu menuju versi hidup yang lebih baik. Meski jalannya tidak selalu lurus, semua lelahmu sedang dirangkai. Semua doamu sedang disiapkan jawabannya. Tidak semua orang mampu bertahan di fase sulit. Ada yang berhenti berdoa, ada yang menyerah pada keadaan, ada pula yang memilih menjauh karena lelah berharap. Jika hari ini kamu masih membaca, masih merenung, dan masih ingin mendekat kepada Allah, itu sendiri sudah merupakan pertolongan. Allah menjaga hatimu agar tidak runtuh sepenuhnya, meski badai datang silih berganti. Iman bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit dengan arah yang benar. Ada hari ketika iman terasa kuat, ada hari ketika iman terasa rapuh. Semua itu manusiawi. Yang membedakan seorang hamba adalah kemana ia kembali saat rapuh itu datang. Orang beriman mungkin lelah, tetapi ia tidak pergi. Ia mungkin menangis, tetapi ia tidak berhenti sujud. Allah tidak menuntut kita sempurna. Allah hanya meminta kita terus kembali. Kembali dengan doa yang sederhana, kembali dengan hati yang jujur, kembali meski tertatih. Bahkan langkah kecil menuju Allah lebih berharga daripada lari jauh tanpa arah. Selama kamu masih mau kembali, pintu rahmat itu tidak pernah tertutup. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa iman kurang, merasa doa lemah, merasa diri penuh kekurangan. Padahal Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Allah melihat air mata yang jatuh diam-diam, doa yang terucap pelan, dan kesabaran yang dijaga meski hati bergejolak. Semua itu tidak pernah luput
dari perhatiannya. Hidup memang tidak selalu ramah, tetapi Allah selalu setia. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berbalik, harapan bisa runtuh, namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berharap. Bahkan ketika kamu merasa paling sendirian, sebenarnya Allah paling dekat. Hanya saja kedekatan itu sering tidak terasa oleh hati yang sedang terluka. Maka jangan ukur imanmu dari seberapa tenang hidupmu, tetapi dari seberapa sering kamu kembali kepada Allah. Jangan ukur cinta Allah dari seberapa cepat doa terkabul, tetapi dari seberapa kuat hatimu dijaga agar tidak putus asa. Sebab putus asa adalah satu-satunya keadaan yang benar-benar menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Jika hari ini kamu masih berjuang, teruskan. Jika hari ini kamu masih menunggu, bersabarlah. Jika hari ini kamu masih berharap, jagalah harapan itu. Karena Allah tidak pernah diam, tidak pernah lalai, dan tidak pernah salah memilihkan jalan bagi hambanya. Dan kelak ketika semuanya telah berlalu, kamu akan memahami satu hal penting. Bukan karena kamu kuat, maka kamu bertahan, tetapi karena Allah yang menguatkan, maka kamu masih berdiri.